warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandati Septiani dengan NIM 221173. Baik, di sini yang saya hormati Bapak Dr. Haji Andi MPDI, Daris MPDI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam 1 dengan materi menghindari akhlak tercela. Bisa saya mulai ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak ibu kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Makanya masih Levi, Bu. Leviani kemana? Ke rumah sakit ya, Bu. Ke rumah sakit. Kontrol, Apa yang Bu. sakit tuh? Leviani apa? Dianya, Bu. Dianya. Kontrol giginya, Bu. Kontrol Sakit gigi. giginya. Nanti gusuk gigi ya, ibu ya. Istilahnya gusuk gigi. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa mulai. Jadi siapa tadi tidak masuk? Reviani, Iya, Leviani, Pak. Selfie, tidak ada. Ada, Pak? Mega, Belum, Pak. ya. Gista, Belum juga. jadi 3 orang ya. Iya, Dina masuk sudah. masuk. Masuk. Silakan terus. Makasih, Makasih, Bapak. Pak. Hati-hati, Bapak. Indonesia. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau periksa kerapian dulu. Yang di belakang, mau diisi yang depan, bangku kosongnya. Belakang juga tak. Yang belakang. Ya, Bu. Yang lain ikut juga ya. Ya. Ini nggak diisi. Ini diisi. Nah. Ini. Ayo, cepat. Yang belakang, Dina. Maju saya. Iya, maju ya. Maju ya, lihat ibu ya. Nova. Luar biasa. Bagian sama maju. Anu, Isi. Dina maju Dina. Dina aja, Bu. Dina. Ya, Dina. Dina enggak. Dina aja di depan. Yang di sini ya. Iya. Oh, iya. Dina aja di depan, kita kecil. Oh, enggak apa-apa, iya aja dulu. Apa-apa yang Enggak apa-apa, iya aja dulu. Nah, ya. Oke, udah rapi. Kita periksa sekelilingnya, mungkin ada sampah yang mengganggu konsentrasi. Nih sampah samping saya, Bu. Oke. Berarti udah siap belajar belum? Sudah, Bu. Sebelum memulai belajar, Ibu ada untuk membangkitkan semangat belajarnya, Ibu ada ice breaking. Dengarin dulu ya, Ibu ya. Jadi Ibu nanti yang lain bisa mengikuti. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Udah tahu? Sudah. Semangat ya, berdiri coba, berdiri. Masih pagi. Tangan belakang. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung,
Strawberry berarti bertepuk tangan. Ya. Ya, apel, strawberry sama Jeruk. ya. Udah siap? Kita itu ya. Apa namanya tuh? Contoh dulu. Mulai dulu. Jeruk. Berdiri mainnya berdiri dulu. Kalau ibu bilang jeruk berarti lari jalan di tempat. Nah, kalau ibu bilang apel berarti duduk. Kalau ibu bilang strawberry berarti Tepuk tangan. ya. 1, 2, 3. Jeruk. Lari. Apel. Duduk. Jeruk. Lucu. Strawberry. Apel. Duduk. Sudah. Ya. Hari ini materi kemarin kita materi apa? Akhlak terpuji. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menghindari akhlak tercela. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mampu memahami konsep akhlak tercela. Lalu, yang kedua, peserta didik juga dapat menunjukkan sikap menghindari akhlak tercela. Dan juga yang ketiga, dapat menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang Buruk. Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Bisa kasih contoh nggak? Akhlak yang buruknya bagaimana? Mencuri. Mencuri, lagi berbohong, lagi gibah, ya, Ya, mengolok. iya, dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Jadi akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah sikap dan tingkah laku buruk yang dapat merugikan diri sendiri, juga orang lain, dan juga dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam macam-macam akhlak mazmumah atau akhlak tercela itu ibu bagikan ada 5. Yang pertama kita bahas hasad terlebih dahulu. Ada yang tahu hasad apa? Iri, ya benar. Hasad adalah perasaan iri hati yang disertai keinginan agar nikmat atau kebaikan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Contohnya, tidak senang melihat orang lain bahagia. Ketika tetangganya membeli mobil baru, ia merasa iri, pengen gitu. Berharap mobil itu rusak lah, mobil itu gak bagus lah, lain sebagainya. Jangan mengikuti hasad ya, jangan memiliki sikap yang seperti Ya, Bu. Lalu gibah, nah ini yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Gibah, apa itu gibah? Membicarakan orang lain. Benar. Gibah itu membicarakan orang lain tanpa orangnya tahu. Nah, kayak misalkan menceritakan aibnya Ayub kepada Rashid menceritakan kepada Ian Ayub tuh gini. Dia tuh malas lah, dia tuh inilah, tanpa sepengetahuan dari Ayub, dan itu perbuatan yang tidak baik. Lagi selain membicarakan keburukannya, membicarakan fisik, mengatai fisik teman, gitu. Misalkan ada temannya yang mempunyai kekurangan, misalkan kekurangan fisik kayak tangannya gini, ya atau enggak telinganya kurang mendengar, gitu. Bercerita gitu kepada teman yang lainnya, dia itu ya, kenapa ya gitu ya, maksudnya pendengarannya kalau nggak bisa dengar kan bisa pakai alat bantu, ya nggak boleh gitu kan, itu membicarakan tentang orang lain termasuk dari kebiasaan buruk, yaitu gibah.
seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bisa dibacakan yang ada Rashid? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Berarti sudah jelas ya, Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain yang sudah tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi jangan membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan dari orang lagi aibnya ya. Lalu yang ketiga itu ada dendam. Dendam adalah perasaan tidak terima atau marah yang disimpan dalam hati karena tersakiti. Misalkan Alia diejek oleh temannya, lalu Alia itu menyimpan rasa sakit hati. Nah, Alia dalam hati tuh ngomong, suatu saat aku balas ya kalau kamu ngejek aku. Nah, itu termasuk perbuatan yang tidak baik dari dendam tadi. Bahwa kalau kita diejek teman ya sudah, kalau emang ya terserah dia lah, kalau dia mau ngejek terserah dia, kan dia dapat dosa juga dia, bukan kita gitu kan. Nah, seperti dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ya kita kalau kita dijelekin orang, diomongin orang, dikata-katain orang, ya sudah, maksudnya nggak usah mempedulikan orang lain. Kalau kita ikut, jadi kita juga termasuk dosanya juga kan. Nah, jadi biarkan orang itu membicarakan kita, selagi itu benar ya sudah, kalau itu juga nggak benar ya sudah, biar Allah gitu yang balas. Itu ya anak ibu. Iya Bu. Lalu yang keempat ada fitnah. Apa itu fitnah? Menyebarkan informasi Yang yang tidak benar tentang Ya. seseorang. dengan tujuan merusak Iya. nama baik orang. Jadi fitnah itu menyebarkan informasi yang tidak benar dengan tujuan merusak nama baik dan menjatuhkan reputasi atau menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap Orang tersebut. orang tersebut. Bisa kasih contoh gimana fitnah itu? Ayo, Laila, Kenapa Bu? contoh fitnah bagaimana? Misalnya saya ngomong ke Dina, Ya, Din, ya. Alia Tidak mandi. Tapi mandi ya mandi. Alia tadi nyuri uangnya si Intan. Ya. Padahal perbuatan tersebut tidak benar. Belum tentu kepastiannya. Ya benar. Pintar. Benar, Tangan untuk Laila. Padahal benar Bu. Juga fitnah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang artinya fitnah itu lebih besar dosanya daripada Pembunuhan. ya, daripada pembunuhan. Jadi ketika kita memfitnah orang lain itu termasuk dosa yang besar. Sudah dijelaskan tadi, dosa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi kalau kita belum tahu kebenaran suatu kesalahan tersebut, gak perlu kita omongkan ke orang lain. Jadi orang lain bisa berasumsi bahwa oh dia ini nggak baik, gitu. Oh dia ini nggak baik. Padahal kan belum tentu dia melakukan hal tersebut, ya kan? Nah. Lalu yang terakhir ada namimah.
Apa itu namimah? Adu domba. Domba. Ya, mengadu domba. Perbuatan mengadu domba yaitu antara dua pihak dengan cara menyebarkan perkataan atau rahasia seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan dan menimbulkan permusuhan atau memperkeruh suasana. Jadi namimah ini beradu domba. Misalkan Nova mengadu domba antara Alia dengan Laila, sedangkan Alia dan Laila sudah kayak adik kakak gitu. Nah, karena hasutan dari Nova, maka Laila bermusuhan gitu dengan si Alia, dan itu yang dinamakan dengan adu domba, yaitu menyebarkan perkataan rahasia seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan persahabatan atau hubungan orang tersebut. Baik, mungkin hanya itu materi hari ini. Sudah mengerti belum anak-anak ibu? Udah. Alhamdulillah. Ibu tanya ya satu-satu kalau udah paham. Ibu tanya Ayub, karena yang paling depan ya, paling merhatiin materinya. Ayub, namimah itu apa Ayub? Domba. Ya, adu domba. Bisa kasih contoh gimana? Tadi udah ibu kasih contoh, berarti udah tahu dong. Mengadu teman dengan teman yang lainnya. Ya, mengadu apa? Misalnya Rosid ini Ya. Rashid, kenapa Rashid? Tidur. Rashid kenapa? Rosid ini ada masalah dengan Ferdiansa kan Bu? Iya. Sudah itu Ayo, kalau dari tadi melatih ibu, berarti udah paham dong apa yang ibu sampaikan tadi. Apa? Rashid ngapain? mengadu domba Ferdiansa misalnya ada masalah dengan Lara misalnya Bu. Iya, jadi Rashid ya, silahkan ya. Iya. Apa? Ini lagi nih gitu. Iya, iya apa? Dia adu dombanya dengan Lara misalnya ada masalah dua-dua. Dipanas-panasin oleh Abdul Rosid. Dipanas-panasin dengan Abdul Rosid. Oke. Nggak tahu masalahnya masalah apa tapi. Misalkan Ferdiansa punya rahasia gitu, menceritakan kepada Rashid. Kayak misalkan menceritakan rahasia Lara gitu. Nah, dari domba lah Rashid adu domba antara Lara dengan Ferdiansa. itu ya. Satu lagi deh, ibu mau tanya. Kalau hasad, ibu mau tanya ke Mirza. Mirza, ibu mau tanya hasad apa? Iri dengki. Iri dengki, iya oke. Pintar, tepuk tangan untuk Mirza. Itu tepuk tangan juga untuk Ayu. Oke, mungkin udah paham ya tentang menghindari akhlak tercela. Jadi akhlak tercela tidak baik untuk ditiru atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari karena bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan juga merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ibu akan melakukan games ya, kuis sambil main. Nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu Aca, silahkan ditempel dari perkataan ini mana yang hasad, mana yang namimah, mana yang ghibah, mana yang fitnah, dan mana yang dendam. Bisa? Bentar ya. Silahkan diskusi terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 pilih 3 ya, karena 5. Untuk kelompok 2. Silahkan diskusi terlebih dahulu, baru nanti ditempelkan. Kalau ini hasad, kalau ini itu. Silahkan dipilih perwakilan saja, pilih 3 ya.
Berarti ini untuk kelompok 2 ya. Bentar. Silakan diskusi dulu. Mana yang hasad, mana yang ini. Hasad. Ini dendam. Fitnah. Bentar ya. Gimana? Udah? Jawaban? Nanti kita koreksi sama-sama ya. Iya, Bu. Ininya. Untuk perwakilan saja. Perwakilan silakan ditempel maju ke depan. Untuk ini. Ayo. Boleh. Agak tinggi. Ngobrol dulu ya. Betul sih Manda. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada jawaban? Pegang nak, pegang nak, pegang. Nah, bentar ya. Yang lain jangan itu ya. Oke, udah ya. Ayo anak ibu perhatikan di depan. Mana yang kelompok 1, mana kelompok 2? Ini kelompok 1. Kelompok 1 lagi yang mana? Nah, Ibu, lupa. Hasad, fitnah sama ghibah. Berarti nih 2 ya. Kita mulai dari kelompok 1. Hasad tadi apa anak-anak ibu? Di sini kelompok 1 menempelkan hasad, yaitu seseorang merasa iri karena temannya mendapat beasiswa, lalu berharap temannya itu gagal agar dia bisa menggantikan kedepannya. Itu bener gak dinamakan hasad? Nah, yang di belakang jangan ngobrol, perhatikan di depan dulu ya nak. Iya, Bu. Juga kelompok 1 menempelkan fitnah, yakni dengan menyebarkan kabar bahwa si B mencuri uang kas padahal kenyataannya dia tidak melakukan. Itu benar fitnah atau bukan? Benar. Ulang ya, ayo fokus ke depan. Menyebarkan kabar bahwa si B mencuri uang kas padahal kenyataannya dia tidak melakukannya. Itu termasuk fitnah atau bukan? Fitnah. Benar. Lalu kelompok 1 juga menempelkan ghibah, yakni 2 orang teman membicarakan bahwa si A suka terlambat dan malas, padahal si A tidak hadir untuk membela diri. Termasuk ghibah atau bukan? Ghibah. Masuk ghibah atau bukan? Masuk. Ya, benar. Itu membicarakan si A suka terlambat. Itu termasuk dari bagian dari ghibah. Lalu kelompok 2 dendam sama namimah ya. Kelompok 2 dari dendam dulu. Karena pernah dikritik di depan umum, seseorang menyusun rencana untuk mempermalukan balik orang yang mengkritiknya. Termasuk dendam atau bukan? Ya. Benar. Pintar lah ibu ya. 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 Terus yang terakhir kelompok 2
namimah, yaitu seseorang yang mengatakan kepada si C bahwa si D mengata-ngatainya, padahal itu tidak benar, atau hanya sebagian dari ucapan sehingga si C menjadi marah dan bermusuhan dengan si D. Benar atau bukan? Benar. Benar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Mungkin dari semua ini ibu rasa anak-anak ibu udah paham ya dengan konsep akhlak tercela dari hasad, dendam, fitnah, ghibah, dan namimah. Nah, ibu simpulkan sedikit materi hari ini. Jadi akhlak tercela itu akhlak yang buruk yang tidak pantas untuk kita lakukan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jangan melakukan hasad, jangan melakukan dendam, jangan melakukan fitnah, terus jangan melakukan ghibah dan juga namimah. Dan juga akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Ibu harap anak-anak ibu bisa mempraktekkan atau melakukan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Suka menolong, jujur, jangan mencontek, dan lain sebagainya. Siap anak ibu? Siap, Bu. Insya Allah. Baik. Mungkin karena waktu ibu jam sudah habis masuk materi selanjutnya, masuk kelas selanjutnya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Cukup menyenangkan? Menyenangkan. Silakan itu ya, itu disimpan, di-save di kepala, diingat bahwa harus menghindari akhlak tercela. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.